Kali ini topik para pelajar kita sekalian, kelanjutan dari intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi, yakni mengenai efek Doppler. Jadi efek Doppler ini adalah suatu fenomena di mana pada saat sumber bunyi ini mendekat atau menjauhi si pengamat, terjadi fenomena bahwa frekuensi yang didengar oleh pengamat itu bisa terdengar lebih nyaring atau terdengar menjadi lemah. Demikian pula sebaliknya, pada suatu keadaan sumber bunyi itu diam, kemudian didekati atau dijauhi oleh pengamat. Dan yang terjadi, frekuensinya dapat pada suatu keadaan terdengar nyaring atau kuat, atau pada saat lain bunyi tadi terdengar menjadi lemah. Nah, dengan keadaan efek Doppler seperti ini, maka bisa dinyatakan bahwa berdasarkan kekuatan bunyi dan pelemahan yang didapati oleh pengamat, itu adalah suatu jarak yang semakin lama semakin dekat, berarti bunyinya semakin kuat, atau jaraknya semakin lama semakin jauh karena bunyinya semakin lemah. Nah, namun yang disorot dalam efek Doppler kali ini yaitu mengenai frekuensi yang dinyatakan oleh pengamat. Frekuensi yang dinyatakan oleh pengamat berdasarkan rasio bunyi yang disampaikan oleh sumber. Jadi ada frekuensi sumber, kemudian ada frekuensi pengamat. Kalau sumbernya mendekat, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat itu akan makin besar. Sementara pengamat ini diam. Pada saat sumbernya ini menjauh, frekuensinya makin lama makin melemah karena walaupun pengamatnya diam, karena sumbernya menjauh, jadi bunyinya semakin lemah. Sebaliknya, pada saat pengamat ini mendekat, frekuensi yang dinyatakan oleh pengamat karena mendengarkan sumber bunyi tadi semakin lama semakin kuat. Pada saat pengamatnya menjauh, frekuensi pengamat juga berkurang, walaupun keadaan sumber diam atau tidak bergerak. Di sini pengamatnya diam. Nah, dari dua keadaan ini kita bisa membuat suatu hubungan bahwa cepat rambat bunyi plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikalikan Fs. Jadi Vp ini adalah kecepatan yang dialami oleh pengamat, dan Fs adalah kecepatan yang dialami sumber bunyi. Dengan acuan kecepatan bunyi merambat di udara atau kecepatan bunyi merambat di udara sebesar 340 meter per sekon. Nah, kalau V ini kita ubah dengan apakah dia mempunyai percepatan atau dia bergerak dengan kecepatan tertentu dalam hal jarak, bisa dihitung V sama dengan S bagi T, atau kalau dalam keadaan tertentu bahwa V itu adalah akar dari
Bentar, ini harus kita hitung. Kalau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, di mana A adalah VT dikurang V0 dibagi T, maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 VT dikurang V0 per delta T kali S. Nah, yang kita cari adalah S-nya. T kurang V0 delta T sama dengan, oh ya, ini ada S-nya dulu. T kuadrat kurang V0 kuadrat. S adalah 1/2 dalam kurung delta T dibagi VT kurang V0 kali VT kuadrat kurang 0 kuadrat. 1/2 kali delta T kali dalam kurung. Nah, ini yang unik ini. VT kuadrat sama dengan VT ditambah V0 dibagi VT min V0. S-nya setengah kali delta T coret VT tambah V0. Nah, itu dia. Jadi bisa dimasukkan nanti apakah objeknya adalah pengamat atau objeknya adalah sumber bunyi. Kecepatan awal tidak usah dimasukkan, T setengah kali V kali delta T. Misalnya di sini adalah VP. Kita bisa hitung VP sama dengan 2S per delta T untuk mendapatkan kecepatan yang dialami oleh pengamat. Jarak pengamat terhadap sumber bunyi. Nah, ini juga salah satu persamaan dalam penentuan lokasi menurut radar. Lokasi pengamat. Berapa detik waktunya yang diterima dari pengamat. Dan tentunya kecepatan VP di sini sangat tinggi, dan kecepatan yang dipakai di sini bukan lagi sumber bunyi, melainkan gelombang radio. Kecepatan gelombang elektromagnetik. Ini kalau menggunakan radar. Yang nilainya 300.000 km per sekon atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, dari persamaan efek Doppler, FP sama dengan V tambah kurang VP, V tambah kurang VS kali Fs. Kalau pengamatnya mendekat, berarti VP-nya diberi tanda tambah. Kalau pengamatnya menjauh, VP-nya diberi tanda negatif. Kalau sumber mendekat, VS-nya diberi tanda negatif. Kalau sumber menjauh, VS-nya diberi tanda positif. Kalau keadaannya berbeda sekarang, misalnya Anda mau membalik rasio, misalnya kalau pengamatnya mendekat justru diberi tanda negatif, kalau pengamatnya menjauh tandanya positif. Nah, itu berbeda logis, karena kalau pengamatnya mendekat suaranya makin nyaring, suara terdengar kuat. Kalau pengamat itu menjauh, suara terdengar lemah. Kalau sumber mendekat, nah, suaranya menguat. Kalau sumbernya menjauh, suaranya melemah. Kalau pengamatnya diam, berarti VP-nya 0. Kalau sumbernya diam, VS-nya juga 0.
Kalau pengamat dan sumber sama-sama diam, berarti frekuensi yang didengar oleh pengamat sama dengan frekuensi sumber bunyi. Karena pengamat dan sumbernya sama-sama diam, tidak bergerak. Nah, jadi efek Doppler ini terjadi karena salah satu dari pengamat atau kedua pihak, baik pengamat dan sumber, saling bergerak mendekat atau saling bergerak menjauh.